Halo semuanya, masih bersama channel Zainal Wahyu. Jadi hari ini gue punya konten atau playlist terbaru, namanya Bacain. Ya, Bacain. Jadi konten ini akan menceritakan atau gue akan menceritakan perihal buku-buku yang gue lagi baca. Jadi setelah gue baca buku itu, hasil dari pembacaan itu gue sharing di konten ini. Untuk buku pertama dan konten yang pertama, ini buku Psikologi Ibadah. Ya, ini pengarangnya adalah Pak Komarudin Hidayat ya. Profesor Komarudin Hidayat ini adalah mantan rektor UIN Jakarta. Ya, mantan rektor UIN Jakarta yang memang gue suka banget. Mantan-mantan UIN Jakarta, rektor UIN Jakarta tuh ada Pak Dede Rosada, Komarudin Hidayat, dulu Quraish Shihab kan ya, sekarang Bu Lubis, Prof. Amani Lubis. Walaupun gue bukan lulusan sana, tapi gue suka dengan karya-karya dan kinerja-kinerja rektor-rektor di sana dulu ya, karena ada outputnya ya. Ya memang semua profesor pasti ada outputnya atau ada karyanya, tapi gue melihat profesor di UIN Jakarta atau rektor-rektor di UIN Jakarta, outputnya atau karya-karya itu bagus-bagus. Salah satunya ini. Kebetulan buku Komarudin Hidayat, Profesor Komarudin Hidayat tuh gue pernah baca juga di yang judulnya The Wisdom of Life, yang warna biru tuh. Teman-teman yang tahu coba bisa di share di komen. Nah, kenapa gue membaca buku ini? Yang pertama adalah gue kena clickbaitnya ya, dengan judul yang menarik banget, Psikologi Ibadah, bahwa ibadah dengan psikologi itu bisa relevan ya, bisa ada relevansinya. Yang kedua adalah penulisnya, yaitu Pak Komarudin Hidayat. Yang ketiga adalah ini isinya juga ya. Nah, gue mau cerita tentang isi di buku ini. Jadi ada beberapa hal yang gue simpulkan di buku ini, dari buku ini adalah yang pertama, bahwa manusia itu memiliki hati nurani yang disebut fitrah. Teman-teman atau kalian semua dilahirkan di muka bumi ini pasti dengan sangat sempurna, dengan sangat bersih dan juga fitrah. Tidak ada dosa satupun, sedetik pun, sekecil pun. Nah, artinya fitrah di sana pertama ketika kita dilahirkan. Kedua, hati nurani atau fitrah di sana atau di buku ini menjelaskan bahwa setiap manusia pada dasarnya atau pada hakikatnya, sejatinya itu hati nuraninya itu pasti ingin melakukan hal baik. Nah, itu yang dinamakan fitrah. Setiap insan pasti memiliki fitrah untuk berbuat baik. Nah, yang menjadi maha cahaya atau maha nuraninya itu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang menjadi maha nuraninya atau maha cahayanya, ini yang menjadi hati nuraninya atau hati cahayanya. Jadi kita untuk berbuat baik tuh adalah untuk menggapai keridhaan ini Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi berbuat baik itu tujuannya adalah mendapatkan keridhaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menarik karena di buku ini ditulis ya, secara redaksinya itu gampang banget dipahami bahwa Tuhan dan kita itu adalah sekumpulan pola, dalam artian kita yang menyembahnya itu untuk mendapatkan keberkahannya. Nah, dia atau ia sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan yang Maha Esa itu memberikan hati nurani itu di setiap manusia, atau memberikan fitrah itu di setiap hati dan kepala manusia. Jadi nggak mungkin, dan nyatanya seperti ini, bahwa setiap insan itu diberikan hati nurani yang memang selalu berbuat baik ya. Jadi pengejawantahan untuk kita berbuat baik itu dari Tuhan ya. Ada yang lebih menarik lagi bahwa fitrah atau hati nurani itu didapatkan bukan melalui kultur ya, tapi melalui tadi manifestasi Tuhan. Ini memang tinggi ya bahasanya, cuman manifestasi Tuhan itu adalah tadi ejawantahan ya, bahwa Allah kan punya 99 sifat ya yang ada di Asmaul Husna. Nah, itu yang menjadi manifestasi, dalam artian
dari 99 Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh Allah. Nah, kita harus memilikinya, tapi dalam proporsi sebagai manusia. Sebagai contoh misalnya as-siddiq, yaitu as-siddiq tuh jujur, yang maha jujur atau yang maha jujur ya. Siddiq sebagai jujur, as-siddiq sebagai yang maha jujur, itu harus kita ejawantahkan sebagai manusia untuk berbuat jujur dengan proporsi kita ya. Kita sebagai manusia harus jujur dengan yang lain. Kita sebagai manusia harus jujur dengan orang tua kita dan yang lainnya. Nah, itu adalah makna dari bahwa hati nurani kita tuh sudah diberikan contoh-contohnya. Selain kita diberikan secara wahyu ya, dalam artian fitrah gitu lah. Pokoknya alam bawah sadar kita pasti ya, misalnya kita mau berbuat maksiat pasti ada aja tuh, jangan. Nah itu adalah bisikan malaikat melalui Tuhan pastinya. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang di sini ya terredaksi atau tertulis bahwa setiap manusia itu untuk menyembah atau mendekati Tuhannya itu ada 3 pola atau 3 formulasi atau 3 tahapan. Yang pertama adalah ta'alluq. Ya, ta'alluq tuh gue lupa. Ta'alluq tuh artinya begini. Berusaha mengingat Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan itu adalah teman dan juga yang harus kita sembah. Jadi berusaha mengingat, reminding. Yang kedua adalah takhalluq. Takhalluq di sini diartikan bahwa setelah kita mengingat tadi ta'alluq, kita mempelajari bahwa bagaimana kita menyembah Tuhan yang baik, bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita beribadah secara hablum minanas atau secara manusia dengan baik. Jadi pertama kalau kita kontekskan kepada pendidikan mungkin afektif, kognitif dan psikomotorik. Nah, kenapa itu? Karena yang ketiga adalah tahakkuk ya. Tadi ta'alluq, takhalluq dan tahakkuk. Tahakkuk di sini adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan atas kita pertama punya kesadar dirian, yang kedua adalah kita menimba ilmunya, yang ketiga adalah kita mengimplementasikan bagaimana beribadah yang baik, bagaimana beribadah secara hablum minanas yang baik dan yang lainnya. Jadi kan ibadah ada 2 ya, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu biasanya kepada vertikal, yang ghairu mahdhah itu kepada horizontal, kepada manusia, alam dan yang lainnya. Nah, 3 pola itu yang menjadi dasar atau menjadi inti dasar dari buku ini. Makanya secara psikologi ibadah itu sangat bisa berkaitan ya. Nah, dan yang paling penting juga dan tidak kalah penting juga, gue nyimpulin dari buku ini bahwa orang yang beribadah ya, orang yang selalu mengingat Tuhan setiap harinya atau setiap detiknya, itu secara psikologis pasti dia akan tenang, tatmainnul qulub, atau tatmainnul qulub itu tentram hatinya ya. Ketika kita lagi kesusahan, datang ke Allah. Ketika kita lagi kebingungan, datang ke Allah. Itu sih intinya. Oke, mungkin untuk buku pertama, untuk bacaan di buku pertama hari ini itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.